Kamera roll, audio roll, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk untuk ke tema kita malam ini, kita perkenalan dulu lah biar lebih asik, biar penonton juga tahu yang sih. Perkenalkan, nama gue Gilang Pradana. Di sini sebagai apa ya? Bukan sebagai apa-apa juga sih. Tapi ya pokoknya Gilang itu adalah seorang kapiten. Bohong. Mempunyai Pedang panjang. Gue ya? Iya lu lah. Oke. Halo teman-teman, kenalin gue Iksal Maulana. Gue di sini sebagai BABA BUBU. Keren. Keren. Ya gue di sini lah. Di mana sih kita di mana sih? Kita itu di 194 Fahrenheit. tangan dong. Jadi kita lagi ada di 194 Fahrenheit. Kebetulan tempatnya ada di Purwasari, Iya, Jalan Kaliurang, sebelah Perum Truli Purwasari Permai. Emang ada permainnya? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Maaf. Estate. Oh iya, Truli Estate bro. Estate. Iya, kita ada di Jalan Kaliurang di Iya. Purwasari lah. Pokoknya orang-orang Purwasari, Cikampek, Kerawang yang suka ngopi, yang suka ngobrol, terus ya mungkin kalau dari segi suasana di sini ada bising kali ya. Iya, karena ya. Tapi tetap asik sih. tetap pasti asik. Tetap Di sini mah asik. asik. Soalnya kita juga di sini menyediakan berbagai minuman ya kayak halayak coffee shop sih sebenarnya. Nah, halayak coffee shop. Kurlep. kurang lebih kan. Kurang lebih ya. Sama Coffee shop pada umumnya. Tapi mungkin di grade harga lah ya yang membedakan lah ya. Membedakan harga sih. Jadi gini, Pak Gilang. Gimana nih Aiksal? Jadi gini, Pak Gilang. Tuh, sambil ngerokok asik kali ya? Boleh. Kan ya? Boleh. Saya Gimana? ada pertanyaan. Apa tuh? Sebenarnya ya, ini mah sebenarnya gitu kan. Kenapa milih nama 194? Ada Fahrenheit-nya lagi? Nah, jadi itu ada dua versi. Jadi versi pertama dari barisan juga di sini namanya Rival, ada Bung Ripal. Bung Rival bilang gini waktu itu. Gimana? Jadi awalnya emang tercetus nama 19, dia bilangnya 194 derajat Fahrenheit. Kenapa dia bilang ngambil nama 194? Karena 194 derajat Fahrenheit itu kan kalau di convert ke Celsius jadi 90 derajat. 90 derajat, iya. Tapi kalau nama kedai kopi atau coffee shop lah ya, Celsius itu kayaknya udah lumrah gitu. Udah banyak lah ya, udah banyak 90 derajat Celsius udah banyak. Jadi dikonvertin lah ke Fahrenheit, sama Bung Ripal namanya 194 derajat Fahrenheit. Oke lah, kata gua. Kata lu. Iya kata gua ya. Udahlah ya, oke. Kalau emang itu bagus juga kan, menarik juga kan 194 derajat Fahrenheit. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi nih, pokoknya setelah gue pikir-pikir lagi, ternyata 194 itu nyambung. Kalau versi gue, gue bilangnya bukan 194, lebih ke 194. 194. Kenapa 194? Ya karena 19 itu kan emang ini kafenya dulunya sering buka tutup, rebrand lah dari Hot Cafe ke 194. Waktu itu pas gue mikir, oh cocok nih 19 ngambil di, kita kan buka tutup gara-gara COVID-19. Iya. Nah, jadi 19-nya ngambil dari itu. 4-nya ngambil di bulan April. Buka bulan April. Nah, kalau derajat Fahrenheit-nya mah itu bodo amat lah. Tapi kalau disambung-sambungin, oh iya pas juga nih. Versi di pas 194 derajat Fahrenheit, ya versi gua mah ya 194. Karena ada COVID-19, buka di bulan 4. Kenapa namanya nggak titik kumpul gitu? Sebenarnya ada sih pemikiran Nama-nama yang lain lah selain 194. Iya, sebenarnya emang banyak sih gitu, dari nggak tahu kenapa ya, dari banyaknya nama kayaknya udah lebih enak gitu 194 atau 194. Tapi
friend 194 nasabah kita Iya, nih. Nasabah kita kebanyakan mau kemana nih 194 aja lah, 194 aja lah, 194. Jarang yang bilang 194, jarang juga. Tapi ya nggak masalah lah, Nggak masalah. masalah Itu namanya ya. itu nggak masalah. Kenyamanan mereka. Pokoknya kalau mau lebih tahu nih kalian gimana rasa makanan, rasa minuman di 194, Iya. datanglah ke Purwasari, ke Jalan Kaliurang, Dan ke jurang. sebelah perumahan Truli. Sebelah teman Truli. Truli Estate. Iya, baristanya di sini ganteng-ganteng. Oh hehehe, baristanya ini Nggak ada yang cantik. Oh iya bener sih, bener. Salah satunya Iqsal. Kalau kalian yang nonton pernah ke 194, tahu sendirilah Iqsal gimana orangnya. Kayak gimana emang? Ya gitulah pokoknya ya, pokoknya harus datang ke sini biar tahu. Iya, biar tahu lah ya. Ya kan. Harapan gua lah buat kedai ini disebut kedai lah ya kalau kopi shop. Kedai sih ya emang kedai. Kedai. Main kedai. Kedai kan itu kacang kedai. Itu kedai. Oh kedai. Sorry. Ya itu harapan gua buat kedai ini ya. Semoga semakin Jaya. prediksi. Kayaknya nggak cuma harapan lu deh. harapan kita lah ya. Harapan Harapan atasan. atasan. Ya, tapi pribadi gua harapan gua ke kedai ini bisa lebih ke apa ya, bukan terkenal sih, bisa lebih nyaman Nyaman sih. orang datang bisa lebih nyaman, bisa lebih enjoy nikmatin makanan minuman, terus jadi tempat kumpul ya tempat gitu kumpul ya. buat komunitas gitu Ya lah. mau makan-makan minum-minum ya nggak usah jauh-jauh lah ya sini. Kalau ada keluh kesah, ada keluh kesah juga di sini bisa. kita masih bisa jadi pendengar yang baik ya. Dengan pengalaman kita gitu kan, dengan pengalaman dari pengalaman kita yang sudah dilewatin, walau pendidikan kita masih Ya pendidikan kita anjing kuliah cuti ya. jadi basic kita ya sama-sama cuti, sama survive lah, survive. Jadi ya kalau misalnya ada keluh kesah di hari aduh gue bete banget nih, Iya benar-benar. apalagi buat kalian yang ada di Purwasari lah ya. Iya, Purwasari, tepatnya Purwasari. Kalau misalnya butuh temen atau butuh tempat suasana yang baru, ada kedai di sini. kedai di sini. Dan bisa baristanya juga bisa diajak ngobrol. Bisa diajak ngobrol, Sangat diajak santai. main, diajak Karena kita isi goy, karena kita single. Karena kita santai, gitu, santai. Nah kan kita dari tadi ngebahas tentang ini nih, gimana sejarahnya 194 ya. Iya. Kan? Nah, kebetulan tadi emang lagi sibuk juga sih barista kita tuh. Siapa si sih? Ripal. Si Ripal. Kan Aing aja lupa. Kita sapa dulu tamu-tamu yang di sini. Halo Mas, Mbak. Ya Om. Ya Om. Pak lagi santai kan ya? Santai. Nah, ya udah kita undang aja, in frame aja Pal sini Pal. Punya undang. Pak sini lah Ya, Pak. sinilah. Sini lah Pak. Oke, ladies and gentlemen. Anjing. Please welcome. Review Boleh. Bro, siap bro. Bawa apa nih? Bawa nih. Bawa apa nih? Berapa nih? Itu tadi apa ya? Puyeng beli di Green Gini House. belinya beli. Puyeng nggak? Beli. Tapi ini apa Beli ini? minyak, gitu. Ini pura-pura. Pura-pura tuh binatang, Bro. Pura-pura. Oh iya. Ini pura-pura itu apa, Pak? Dari mana kalau boleh tahu biar di ini juga. kita Pura-pura kopi itu dia salah satu kopi shop. 9. Salah satu 9. Salah satu 9. Salah Iya. satu 9. Oh, bukan 99. Kan 100. Kita kan dari 10 Oh, itu di dia. 10 ya. Ya, Apa nih, jadi pura-pura ngopi ini tuh salah satu coffee shop dari Jakarta. Gitu. Yang dimana dia bekerja sama The Green House. Green Pelopor kopi House. di Karawang. Kelari CKM. Yoi, Iya, biasa iya, kita tahu. beli lah. Salah satunya inilah kopinya. Nah, ini kalau boleh tahu, ini kan berarti Tigirnos juga menjual ini. Ya kan? Iya, Sekarang menjual ini. Kita juga ngambil beans dari sana kan ya? Ngambil beansnya itu kita ngambil ini beans tuh dari sana. yang coklat Kita itu. house blend, kalau dari blendnya kita udah fix ngambil dari sana karena emang cocok lah di kita Masuk ke kos ya. Iya, nggak ya, Oh, iya, semua iya. juga ya. Iya, masuk. Pertama masuk ke kos, kedua emang rasanya enak gitu kan, terus Iya, iya.
ke menu-menu kita juga yang Masuk lah ya. best kopi. Masuk. Ya benar, intinya masuk lah ya. Kan lagi ngebahas kopi nih kita nih kan ya Pal ya. Gue mau nanya lah terus ya teman-teman juga, kita ngedukasi juga lah teman-teman Ya. yang nonton. Biar mereka tahu juga gitu kan, kita tuh nyedain beans apa aja sih di sini gitu. Kalau boleh Ripal jelasin, tolonglah kasih tahu ke mereka gitu. Kalau Bin sih 19 Mister gak? Mr. Bean. Bin siapa tuh? Bin Pulan. Nggak tahu ya nama bapaknya. Beans kak ya, tentang beans Iya. lah. Jadi kalau untuk beans tuh Ini sambil dibuka boleh kali ya? boleh. Sambil ditipin ya? Kita untuk beans Masuk tuh bukan? Terus. Beans. Beans. selesaiin dulu. Ya, wow. Ini soda bro. Itu soda. Kenapa dikocok gak sih? Ya kan harusnya dibaca dulu di situ ada kopi soda gitu kan. Itu udah sebulan ya nggak dikeluarin ya? Sini Bang. Bang. Iya, tunggu. Ini saya jauh-jauh nih ya Tunggu. dari sono tuh Bang, di ujung kafe Maaf, bawa gelas. Tapi ini rasanya kayak ini pak. Kayak apel, emang rasa Apel. apel. Jadi ini tuh nama kopinya Cold Brew. Bro. Ini tuh kopi fermentasi yang perkiraan pembuatannya tuh Dua bisa Masehi. 1 hari lebih. Berarti di Sehari lebih. cold brew Itu itu disimpan di suhu apa? Apa sih? tetap, suhu tetap gitu. Oh, suhu yang nggak berubah derajatnya. Ya, betul. Di kulkas. Berarti kalau disimpan di 194 bisa dong ya? Bisa. Kan nggak berubah tempatnya. Jadi bolehlah untuk pura-pura ngopi mungkin mau kerjasama sama Boleh om, kalau masuk boleh om, kalau mau masuk om. Bisa om, bisa. Bisa. siapa tahu pura-pura ngopi gitu kan, adminnya nonton gitu kan. Mungkin bisa titipin sini, Bisa lah. kita kerjasama. Terus balik lagi nih ke kopi tadi gitu. Kita nyedain beans apa aja sih di sini? Kalau blend udah pasti, karena kita emang ada espresso kan. Ya pasti semua kafe juga pasti ada espresso. Basic kopi lah ya. Coffee base pasti banyak. Kopi yang dicampur-campur. Yoi. Kayak berarti kayak vanilla latte. Ya, vanilla, hazelnut latte, Hazelnut, karamel, cappuccino, mochaccino. caramel macchiato lah ya, base-nya espresso Ya, berarti. itu. Terus Udah pasti. Terus kalau untuk manual brewingnya, ya kita berubah-berubah sih. Maksudnya nggak Sumedang terus, Bali terus Biar ada atau inilah ya biar Gayo ada, terus. jadi tuh tiap minggu atau tiap apanya Ya, setiap beda kita lah ya, habis beda. kita nyediain beans yang beda lagi gitu kan. biar gak bosan juga merenya. bosan. Betul. Biar kitanya juga enak gitu kan. Nyobain Kita juga bisa beans nyobain. Nusantara gitu kan. Iya. Jadi emang kita tuh kalau misalnya sebelum menyediakan ke customer, Iya. ya pasti kita cobain dulu lah. Jadi biar kita pede dulu rasanya seperti apa Iya. ya kan ya. Jadi baru kita sediain gitu buat para Pasti. nasabah sih. Nasabah, disebutnya gimana? Pas Nasabah. sebutan 19 pas anak nasabah ya. Udah kayak Bang ya. Ya emang harus nasabah biar lebih akrab. Sama ini, Bung. Oh, iya, Bung. Sama ini. Gimana tuh? Di 1904 tuh ada menu signature ya disebutnya. Maksudnya tuh menu-menu yang Andalan lah ya. Andalan Menu lah. andalan. Ada nggak ya kira-kira buat Ada. teman-teman lah, rekomendasi teman-teman gitu kalau mau ke Ada. sini? Ada. Dia udah pakai gigi. Menunya apa aja tuh, Bung Ribal? Padi. Ada. Terus menunya apa aja? Iya, menunya apa aja nih? Andalan Bung Ribal? signature lah. Signature itu ya kita mah nggak inilah ya. Maksudnya saya sendiri juga belum terlalu expert ke kopi. Jadi paling signaturenya yang mudah-mudah lah. Yang mudah-mudahan. Yang mudah-mudah tuh kayak gimana sih, Pak Kayak kopi Ribal? susu. Bung! Susu. Bung, aduh Ribal. ya Allah, bilap. Bung Ribal yang mudah-mudah tuh kayak gimana? Ya paling kita nyediain signaturnya kopi susu, cuman emang kopi susunya khas racikan 1904. Beda dari kafe-kafe yang lain. Boleh dicoba lah. Boleh Iya. itu harus dicoba. Kalau Harus ya, harus. Dari takaran kopi, susu, perbandingan semua itu beda pokoknya. beda. Iya. Sama ini, Bung Ribal. Saya kalau baca menu nih ya. Saya tuh orangnya suka gabut gitu kan. Jadi Gabut. baca-baca menu, gabut. Gabut. Ada Ikan. tuh di menu namanya Ikan tuh, ikan gabut. Gabus. itu gabus anjing. Maaf. Iya iya. Bob Marley. Bob Masih Marley.
Bob Marley, Bob Itu Marley. apa? Sebenarnya Bob Marley itu. Minta gitar. Bob Mau Marley. lanjut nyanyi kan? Bob Marley ada menu Bob Marley di sini. Serius, ada menu namanya Bob Marley. Emang Kita ada. tanyain aja ya ke Ribal nih. Itu Bob Marley kita referensi sebenarnya. Menu itu referensi dari salah satu roaster yang ya bisa dibilang udah expert banget kok kopi. Dia pernah datang ke sini. Ya, jadi dia datang sini main biasa. Salah satu inilah ya dari orang aja bilang si expert itu kesini salah satu kebanggaan lah buat orang. Kebanggaan. Masih bisa nyempetin silaturahmi kesini. Karena emang dia tuh survive-nya udah wah gila sih. Terus Dari bisa dibilang dari ujung Pulau Jawa ke ke ujung lagi gitu. Iya, jadi dia tuh udah survive-nya wah udah gila-gilaan sih. bersama teman-teman. Udah Iya, dari iya. kota ke kota gitu kan. Wah, udah Muter-muter nih. the best. Muter. Jalan-jalan. Bawain dulu kali ya. Bawain. Deket-deket aja. Butuh sponsor nih kita. Mungkin kita harus nyisain buat kameramen mungkin. Iya, pasti. Kameramennya haus. pasti. Soalnya dia kayak oke gitu kan. Di situ dia menyarankan sih coba bikin mocktail dari bahan bakunya yang bahan bakunya sayuran lah gitu. Iya, Maksudnya iya, yang iya, iya. unik Sayuran, gitu. iya, sayuran. Ya, unik. Ya kan kita di sini juga kaget lah ya. Hah, sayuran bisa jadi mocktail gitu kan. Dengan bahan yang sering kita ketemui lah ya, sering Iya, ketemui betul. lah ya. Bahkan bahan itu ada di tukang pecel lele. Ya. Itu waduh, Bisa di base minuman di sini dan jadi best minuman. best seller juga sih. Best seller. Best seller. Buat orang-orang yang Iya. suka dengan mocktail gitu ya, terus dengan rasa-rasa yang ih ini rasanya Unik unik gitu. nih. Iya. Itu Punya bisa banyak masuk sih. rasa dari satu gelas minuman tuh. Nah, itu bener. Nah, gue punya pertanyaan nih dari kameramen ya. Boleh. Nih, Siap men. Kam. gimana caranya kalian tuh, ini kan gue beberapa kali udah pernah kesini lah ya. Baik. Iya, Sering- iya. Iya kan. Sering berdiskusi juga sama barista-barista di sini nih. Tentang ini apa rasa gitu. Iya. Gua kan sering dikasih coba lah. Ada ini kan beans dari sini gitu misalnya ya. Iya. Terus pas gua rasain, lu ngerasanya apa? Gua ditanya tuh sama baristanya kan. Iya. Gua mau ngerasanya kopi aja nih. Mm. Tapi si barista tuh bisa nangkep ini ada rasa apelnya. Iya. Ini Iya. ada rasa nangkanya nih. Iya. Nah, itu cara nemuinnya gimana tuh kalian? Kalau dari orang ya, Ya. dari orang itu pertama dari segi kepekaan lidah sih. Ya. Dari segi kepekaan lidah itu bisa dilatih. Mungkin dari nyobain berbagai jenis kopi atau kalau enggak bisa disebut cupping nggak sih? Kalau misalnya itu teh Iya, sering cupping. dilatih gitu, terus ada rasa apa aja gitu di dalam kopi itu. Iya. Kita biasanya nggak cupping. Nah itu juga sebenarnya perlu latihan sih, karena perlu latihan ya. Sensitivitas lidah kita sebenarnya itu ada rasa apa di situ, di kopi itu ada rasa apa. Ya kalau dari orang sih gitu, nggak tahu ya salah apa benernya ya. Tapi kalau Benar, orang benar. mah kayak gitu. Benar. Cara Benar, Lang. cara tahu gimana kopi itu ada rasa apa ya dari sering kita nyobain. Emang pertama awal mah gua nyobain kopi teh ya gitu rasanya kayak ya ini mah kayak kopi biasa. Iya. gitu. Kopi biasa ini mah. Tapi pertama kali ini orang nyobain kopi Beans Bali lah. Iya. Itu teh unik, benar-benar unik. Bedanya karena ya mungkin kopi halayak kopi gitu ya, kalau misal pakai penyeduhan P60, metode P60 cenderung ke asem atau kemana. Nah pertama kali tuh nyobain Bali ada rasa manisnya, asamnya juga dapet. Itu pertama kali tuh nyobain dan di situ mulai ngerasa oh iya ya ternyata gini. Udah mulai sering nyoba ngopi, lama kelamaan datanglah ke di bawah rival itu ke Tigrin House. Bentar Lang, jadi gini. Sorry gue potong dulu. Sebenarnya kalau buat masalah soal kok lu bisa sih ngerasain rasa ini di dalam kopi ini? Balik lagi ke diri sendiri dulu. Jadi kita tuh harus cinta dulu sama yang namanya kopi. Kita tuh harus kayak suka sama kopi. Jadi dengan rasa suka itu kita jadi kayak gue penasaran, gue pengen bisa nih kayak barista-barista lain yang mereka bisa ngerasain rasa ini gitu. Kalian nemuin rasanya itu
apakah sebelumnya ada treatment khusus gitu? Apa kalian nggak merokok dulu lah, atau kalian nggak minum manis dulu gitu? Iya. Nah, treatmentnya itu ada. Kalau untuk treatment gitu emang jadi lidah tuh, jadi kepekaan lidah tuh emang bakalan rusak kalau kita kayak ngerokok, makan makanan yang pedas, itu minuman yang asem, itu bakalan rusak kalau kita sering mengonsumsi ngerasa seperti itu. Nah, jadi kalau untuk barista-barista yang masih masih baru mengenal kopi gitu, dan Lebih ke penikmat kopi mungkin ya. ya penikmat kopi lah, penyeduh yang suka nyeduh kopi gitu. Kalau emang pengen lidahnya peka gitu, ya kurangin lah yang kayak gitu, ngerokok, makan makanan yang pedas. Nah, terus treatmentnya juga sebelum nyobain kopi nih, biasanya sih kalau orang minum air putih dulu, Minum air biar putih ya? menetralin Iya. sih Netral. semua yang ada lidah itu. Jadi Minum air putih lebih peka harus sih. lah. Bahkan barista-barista di luar sana juga kalau lagi cupping nyobain kopi gitu, itu nggak ada yang ngerokok. Iya, benar. Dan Ya, ruangan juga tertutup. harus sunyi, terus suhu stabil. Jadi ya enak lah gitu buat ngetes ini kopi layak diminum kah, terus rasanya kayak gimana kah. Ya, ada Ini juga ada lah. pertanyaan lagi nih dari Boleh. ini kita sambil live ya. Oh iya, boleh sambil live. Iya. Oh, iya, sambil Ada live. pertanyaan. Live nih dari Mas Teguh. Mas Mas Teguh. Teguh. Boleh. Apa tuh pertanyaan apa tuh? tuh? Kalian ada sensitivitas sendiri nggak sih dengan kopi sasetan yang sudah terjual di warung-warung terdekat lah gitu ya? Oke, Kalian sendiri ada ini gini sih, gini. Sebenarnya kebanyakan barista bukan mendiskriminasi ya untuk kopi saset. Bukan kayak gue udah jadi barista, gue udah nggak level minum kopi itu. Bukan gitu sebenarnya. Jadi emang faktanya di kandungan kopi saset tuh kandungan kafeinnya emang lebih sedikit dibandingkan kopi-kopi yang dijual di coffee shop kayak gitu kan, kafe-kafe. Itu emang kandungan kopinya sedikit. Jadi lebih cenderung kayak apa ya? Dibilang bukan kopi, bukan sih. Tapi kayak cenderung ya kurang nikmat aja kopinya gitu. Soalnya lebih banyak kecampuran kalau kopi saset tuh gitu. Mungkin berarti ada rasa-rasa tertentu yang dominan gitu kan ya. Iya, betul. Entah itu ya kalau yang gua rasa kayak kopi saset yang sering dibeli sama orang gitu, yang iya air, betul. Kapal air tuh, kopi kapal air. Itu kayak gula doang sih kalau kata gua. Kayak gitu sih. Apalagi kopi-kopi susu yang botolan juga sama kayak gitu. Yang itu lebih gelas mix kan ya? itu lebih ke creamer. Sama ini apa namanya? Good job ya. Good job. Gaden. Oh, DJ Obi, good job. Enggak, kalau Good job. kita bahas yang ini aja dulu. Tadi Bung Isal tadi nanya Bob Marley. Bob Marley. Itu kita belum selesai bahas. Oh, iya, belum selesai. Mungkin yang nonton juga belum tahu detailnya kan, Bob Marley kayak gimana, Iya. terus rasanya lebih Kenapa kemana bisa gitu. orang-orang maksudnya kesini kayak pengen Bob Marley dong gitu. Iya. Ya gimana tuh? Jadi gue kasih sedikit bayangan lah. Komposisinya apa bukan? Jangan dong. Jangan lah. Kalau gue kasih komposisi, nanti yang nonton bisa bikin di rumah. soalnya bahan-bahannya Iya. itu. Pokoknya gini sih, kalau misalkan kalian penasaran sama rasanya, ya sini dah. Ya. Cuman gua kasih satu Permintaan. bukan satu permintaan, satu bocoran. Jadi si Bob Marley ini rasanya segar dan aftertaste-nya ada rasa pedas. Nah, Wow. belum kan? Jarang dong minuman yang ada rasa pedasnya di aftertaste. Nah, iya, jadi cuman di 1904 Bob Marley aftertaste rasa pedas. Mocktail lah ya. Yoi, mocktail. Base mocktail itu. Non-coffee. Non coffee. Kalau mau nyoba ya boleh lah kesini. Nanti kita Ditunggu pokoknya dari jam 5 sampai ya jam 5 sore sampai jam 11. sampai subuh juga. Ayo. Iya, di sini kan santai. Nah, ya. makanya balik lagi ke itu yang orang bilang kalau misalnya kalian gabut nih di rumah terus gak ada temen, Iya. kayak misalnya nggak usah malu lah ke kita. Ya ini selalu ada Gilang, Ripal, selalu ada Iksal. Iya. Yo. Pendengar yang baik, Dengar yang baik. pendengar yang baik. Kalau misalnya kalian butuh solusi ya
siapa tahu bisa gitu kan. Siapa tahu. Pokoknya untuk kalian kalau misalkan datang ke sini sendiri nggak ada temennya, pasti kita temenin. Pasti. Nggak mungkin nggak. Mau kalian cewek cowok pasti kita temenin. Berlaku untuk yang good looking. Enggak gitu. Enggak. Siapa aja. Siapa aja. Om juga, ayo. Ada juga kan ya yang nongkrong di sini kan kalangannya juga nggak yang anak-anak muda. Iya, nggak cuma anak-anak muda. Ya mungkin ya bapak-bapak yang suka ngopi gitu kan juga suka kesini. Betul. Bahkan kemarin kita juga kedatangan komunitas sepeda ya. Iya, komunitas Ya, sepeda. Dari mana tuh? Dari TCC sih itu. TCC. Apa sih TCC itu? Truly Cycling Community. Wih, sih. Tuh, Karaokean keren juga tuh. bisa. Oh di iya, buat sini. teman-teman juga bisa nih di sini karaokean. Karaokean. Bisa banget. Karaokean yang kalau masuk angin kan. Itu karaokean. Oh, maaf. Jadi balik lagi kopi. Ya untuk mocktail di sini yaitu tadi Bob Marley. Masih bernyanyi. Ya. Don't Dan worry. kalau buat di sini Arabica ya kita ganti-ganti pastinya. Ini Pak Ripal, Bung Apa? Ripal. Bung. Kopi Arabica tuh dari Arab banget. Dari Arab ya? Arab nggak sih? Arab bukan? Kan namanya Arabica. Enggak gitu. Oke. Oh, enggak gitu. Mungkin ya beberapa penonton juga mikirnya sama kayak Iya, sama. Kalau robusta direbus bukan sih? Gak apa-apa, ini kita mengedukasi kan? Edukasi. Padahal penonton awam kan, awam banget itu di kopi itu. Siapa tahu. Apa tuh? Jadi Enggak awam. sebenarnya gini sih perbedaan Arabica sama Robusta. Perbedaannya tuh dari penanaman pohon kopinya. Jadi kalau Robusta tuh kalau nggak salah ya itu 800 mdpl. Itu udah bisa nanam kopi pohon kopi jenis Robusta. Tapi kalau buat Arabica itu harus di atas 1200. 1200. Kenapa harus gitu? Karena Suhu ngaruh ya? iya, perbedaan suhu itu ngaruh banget. Dari rasa yang dihasilkan kopi jadi beda. Kalau suhunya beda juga. Gitu. Jadi ya siap. jadi jangan punya pemikiran Arabica dari Arab. Harapan seperti Iya. itu. Nanti kalau faktanya gitu ente minum Arabica ngomongnya jadi saya ente. Oh iya, anak Iya, ente. anak ente. ente bahlul. Iya. Oke. Ini ngomongin jadi Arab-Araban. Ya jadi jangan lupa untuk penonton setia kami, nasabah masih setia kami. Kalau ingin mau kesini, Ingin mau kesini. Kalau pengen kesini pengen kesini ya. Pengen kesini. Pengen kan dia gitu anjing. Kalau kalian Syariah ya. Ya, Kamu peledakan. Buku. Wow. Syariah menaikkan dia. dan jangan lupa juga follow IG-nya 194 @194. @194fahrenheit.co. Jadi kalian di situ bisa tahu informasi. Wah, ini kedai buka nggak ya hari ini gitu. story. Karena emang kita bukan buka tutup ya. Tutup. Hari libur kedainya tuh emang nggak nentu. Gitu. Oh iya sama satu ini Mas. Apa Satu tuh? ini. Apa tuh? Mas. Apa? Di sini juga kita selalu nobar ya. Nah, Nobar. Nobar. Match. Kita selalu nobar kita. kalau ada match-match kayak misalnya big match lah ya, Ya, big match, ya, dari big Liga Inggris, Liga Inggris. Champion, Liga Indonesia, Timnas. Selalu ada nobar. Waktu itu juga pernah bahkan final badminton ya. Final badminton, badminton. kita pernah. Ya mungkin kalau kalian yang sukanya kayak match-match yang kecil gitu, ya mungkin bisa request ke kita juga gitu. Adain dong nobar ini, gue pengen nonton bareng. Oke, bisa. Yang buat yang gaming juga bisa sih masuk ini ya. Iya, bisa. Ya. Mau ngopi tapi duit yang di kantong itu nggak banyak gitu, kesini aja. Pokoknya 20.000 bisa ngopi, bisa makan. Itu kesini. pokoknya mampir sini sok. Di Purwasari, Jalan Kalijuran, sebelah Perum Truly Purwasari Estate. Nah, Patokannya itu lah, itu. Perum Truly sebelah banget. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton. Terima kasih banyak. Next video kita bakal bahas-bahas tentang ya mungkin dari kopinya lebih detail, Kopinya lebih detail. lebih ke ya kita ngapain aja sih selama ini. Iya. gitu. Pokoknya kita pasti sharing-sharing buat kalian. Entah itu tentang kopi atau tentang apapun itulah, pasti kita sharing-sharing. Apa aja sih? Tong poho, Tong poho, komen, komen. subscribe, Mantap. like, Mantap. Like. teneng-teneng. Jadi, Thank you. See you later. Dadah.